Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Cahya Amalia. Saya dari kelas 11 jurusan akuntansi. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil tugas presentasi saya mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian buku fiksi. Fiksi merupakan peristiwa kehidupan yang berisi sebuah kejadian kehidupan hasil rekaan pengarang yang secara realitasnya tidak benar terjadi. Contoh cerita atau buku fiksi: resensi novel fiksi Promis, resensi novel fiksi Rumah Kaca, resensi novel fiksi remaja, resensi novel fiksi Laskar Pelangi. Ciri-ciri buku fiksi: yang pertama, menggunakan gaya bahasa. Kedua, bersifat konotasi atau makna yang ditambahkan berbentuk novel atau puisi atau cerpen. Ketiga, bersifat rekaan atau imajinasi atau khayalan. Keempat, tidak mempunyai sistematika yang baku. Kelima, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Keenam, ketika dibaca ceritanya membuat pembaca menjadi merasakan yang sedang diceritakan. Struktur buku fiksi. Yang pertama, abstrak. Bagian ini adalah bagian opsi yang boleh ada dan boleh tidak ada. Dan bagian ini juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Kedua, orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah novel. Ketiga, komplikasi. Pada bagian ini saat dimulainya suatu permasalahan atau munculnya masalah dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian ini, jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Kelima, resolusi. Pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi tokoh, dan menjadi akhir penyelesaian masalah apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan tidak baik. Keenam, koda atau reorientasi. Merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Kaidah kebahasaan buku fiksi. Yang pertama, menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora. Yang kedua, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia. Ketiga, menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Selanjutnya, pengertian buku non-fiksi atau pengayaan. Cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, cerita non-fiksi adalah cerita yang benar terjadi, bukan imajinasi pengarang atau bukan rekaan. Contoh cerita atau buku non-fiksi: buku karya Sapien yang berjudul A Brief History of Humankind, buku Rudy dengan judul Kisah Masa Muda Sang Visioner ketika Mozart kecil memainkan jemarinya, dan buku perempuan. Ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Kedua, pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Ketiga, materi disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif. Keempat, penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan atau menggunakan penyajian gambar. Kelima, penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Keenam, menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada namun diperbarui menggunakan fakta yang ditemukan kembali. Ketujuh, ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. Dan yang kedelapan, menggunakan istilah asing yang kadang dicampur seperti handphone dan gadget. Jenis buku non-fiksi. Yang pertama, buku pengayaan pengetahuan. Buku
menyasar para pembaca dalam rangka meningkatkan aktivitas yang praktis dan mandiri. Ketiga, buku pengayaan kepribadian. Buku pengayaan kepribadian merupakan buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman pembaca. Struktur buku non-fiksi. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah novel. Kedua, urutan peristiwa. Berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita, mulai dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Ketiga, reorientasi. Merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Kaidah kebahasaan buku non-fiksi. Yang pertama, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Kedua, cerita yang dituliskan terkesan santai, cerita demi cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ketiga, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Contoh kata serapan: aktor, akuarium, butik, komunitas, dan lain sebagainya. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Perbedaan fiksi dan non-fiksi terletak pada imajiner atau fakta dan tidak fakta atau rekaan. Namun, dengan perbedaan tersebut tidak mengubah gaya bahasa yang digunakan dalam pembuatan cerita. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif, yang mengarang pada pengertian yang terbatas. Langkah-langkah menganalisis buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, membaca teks ulang dalam buku. Kedua, memahami teks dalam buku. Dan yang ketiga, menyimpulkan amanat yang tersirat ataupun tersurat. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.